Saya tanya kau dengar itu dulu, kosakata nikah mana? Sup. Ajaran nikah Kau mana? bilang Ajaran yang nikah. tadi saya tunjukkan itu Ajaran tidak nikahnya merujuk mana? kepada binatang. Ah, Itu merujuk kepada ajaran manusia nikahnya loh. mana? Itu tadi saya buka Hmm. konkret ayatnya. Oh, jadi Valid. jadi kawin ayatnya. sesama lelaki boleh gitu. Oh enggak Ah. boleh. Siapa yang bilang? Aduh. Siapa yang bilang boleh, Sup? Enggak Lah, ada itu. mana ada aturannya? Yang di ayat kau tunjukkan tadi mana ada aturannya laki-laki dengan laki-laki dilarang? Enggak ada. Sup. Begini, Sup. Aduh, Laki-laki aduh. dan perempuan. Makanya yang saya Laki-laki tanya dan itu, laki-laki kawin, ya, mana ada proses pembuahan, Sup? Kau ya. pakai otak dikit lah. Saya berpikir. tanya itu, Kita kawin ya, itu nikah, untuk memiliki anak, nikah. bukan kau bilang laki-laki versus laki-laki. Lah, kan di gereja kau banyak tuh. Wah, mana buktinya? Enggak ada. Oh, mana buktinya? Baik. Enggak ada Nih, di gereja saya itu kasih yang bukti ya. Saya kasih bukti. Mana? Ya, Mana baik. ada gereja di Indonesia yang nikahnya laki-laki versus laki-laki? Bentar ya teman-teman ya. Kalau kawin ya gampang kan gitu ya. Tuh. Nah. Nah. Itu di mana, Sup? Itu di mana, Cup? Ini Tribun Timur. Di mana itu? Tribun Timur ya. Di mana itu? Pernikahan dua sejoli ya, jenis viral di media sosial. Di daerah mana? Mana nih keterangannya? Tuh. Seorang pastor wanita, pastor yang menikahkan, yang mengkawinkan ya. Tuh. Di mana tuh, Sup? Ya, yang jelas ada buktinya kan gitu. Saya kan tadi bilang, saya kan Protestan. Makanya kalaunya gini ya, kalaunya ajaran nikah itu nggak ada di Bible. Tapi kalau Nah, itu ajaran tadi saya kawin kasih bukti. ada. Gitu. Kawin Kawin yang itu ada di dimaksud Bible. Sup, kawin yang dimaksud di dalam kitab yang tadi saya kasih data untukmu itu bukan Ya merujuk udah, kepada mana hewan. aturannya larangan kawin Dengar. laki-laki sama laki-laki? Mana? Yang itu merujuk kepada manusia. Ya mana? Nggak ada di ayat tadi. Kawin lelaki sama lelaki nggak ada larangannya. Bukan pelintir-pelintir, saya nanya. Saya nanya. Eksplisit loh, eksplisit. Di mana eksplisit kata nikah aja nggak ada. Kayak gimana sih yang saya tanya di awal ya? Di mana kosakata nikah di kitabmu? Ternyata yang ditunjukkan udah salah ajaran kawin. Makanya saya bilang ya, kawin kucing sama kucing pun kawin gitu. Iya, yang bilang kawin sama yang kawin itu binatang. Kucing sama kucing kawin. Ini tidak merujuk kepada hewan. Kita ini manusia, bukan hewan ya. Justru ayat itu merujuk kepada manusia. Jadi kalaunya ajaran kucing dengan kucing kawin, lalu ke manusia juga kawin sama ya. Sama dengan hewan manusianya. Apa samanya? Sama-sama kawin. Berarti muslim juga kawin. Lah, muslim itu nikah. Mana buktinya ayatnya? Muslim itu nikah, bukan kawin. Data tadi kok. Nih, baik saya tunjukkan datanya. Begitu. Kalau ada dia punya data, oke. Eksplisit ya. Iya, enggak kayak kau. Apa sih, Sup? Aduh, nih, saya bukain. Masa Surat ke-30 mana nih? Arum. sebentar, itu berapa? Itu Quran surah? Quran surah Arum. Sebentar. Ayat Tar.
Ayat 20. Ini berapa nih? Bentar nih. 21 ya ini. 21. Tuh. Ya. Dan di antara tanda-tanda itu ya. Nah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Tuh ya, nggak boleh sama hewan. Menciptakan pasangan, ya, gitu dong. Terus? Ya, menciptakan pasangan untuk kita gitu. Untuk kawin atau nikah. Lah, kalaunya pasangan ya, kalaunya pasangan untukmu dari jenismu sendiri, itu nikah. Makanya kau dengan saya tadi sama. Aduh. Masa kayak itu aja nggak tahu? Ya udah, ayat lagi. Mau lagi ayat yang lain? Sabar, Mau lagi ayat yang lain? Bentar nih. Kalau mau ayat yang lain ya, saya kasih lagi nih. Bentar. Saya kasih lagi ya. Saya sama. Enggak sama. Itu satu ya. Ini enggak sama. Ntar banyak ayat Al-Quran tentang nikah itu bukan cuma di situ ya. Iya sama, nih An-Nur ya. Saya juga banyak kok. Nah, wa ankihul ayama. Sebentar. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih ya membujang. Surah berapa? Tuh An-Nur 32, bukan cuma di Ar-Rum. Sebentar. Pelan-pelan An-Nur, sebentar. An-Nur 32 ya juga. Ya, selain An-Nur ini ada juga Nisa. Ya, gampang. An-Nur. Cup, satu-satu cup. Ya banyak karena kalau saya ngomong banyak ya buktinya banyak gitu. Kan gitu. Kalau kau ngomong banyak buktinya satu pun nggak ada. Iya, coba An-Nur 32 dulu. Ya nggak usah Anisa ayat 3, nggak usah teman-teman. Apa hadis? Apanya hadis? Quran lah. Quran surah An-Nur ayat 32. An-Nur. Makanya pelan-pelan Anisa ayat 3 nanti kalau tetap masih ngeyel ayat ini. Mana yang benar sih, Anisa atau An-Nur sih? Uncup. Satu-satu. Sudah ku bilang banyak ya. Satu-satu. Ya udah, buka An-Nur 32 tuh. Baca kau terjemahannya. Iya. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Begitu kan, benar kan? Ya, kosakatanya apa tuh? Nikah kan? Sebentar, ini di dalam tanda kurungnya ada kata menikah. Saya nggak ada tanda kurung di situ, nggak ada. Loh, apa sih? Itu ada itu. Ini nikahnya tanda kurung nggak? Nih. Bukan itu, di bawahnya itu. Saya nggak bahas itu, yang ini yang saya bahas. Sudah. Itu turun dah kau ya. Tadi itu kagak jelas kau. Ditunjukkan ayatnya masih aja bahas tanda kurung, nggak jelas sekali. Ya. Ngalasan aja. Kalau nggak ada ilmu nggak usah lawan saya. Ya. Belajar dulu kau. Saya banyak. Ar-Rum 21 ayat nikah. An-Nur 32 ayat nikah. An-Nisa ayat 3 ayat nikah juga. Apa sih kau nih? Kau pikir saya nggak tahu ayat-ayat nikah di Quran? Tunjukin satu, ya. Tunjukin yang kedua dalam kurung yang dibahas. Nggak ada ilmu ya. Kau belajar dulu. Yang coba-coba hadapi saya. Sekarang kita naikkan lagi. Halo, selamat malam.
Selamat malam. Malam Bang, Malam Bang. Islam Kristen Bang? Kristen Bang. Oh Kristen. Terima kasih Bang ya mau membuka kameranya. Abang mau bertanya atau mau ditanya silakan. Mau ditanya aja Bang. Mau Oh diledik-ledik ditanya. kayaknya. Oh iya. Bang sesuai judul nih saya nanya. Kalau saya kasih judul Kristen pembangkang Yesus tanda tanya. Apa tanggapan Anda tentang judul? Saya mau tanya dulu. Ya tanggapan saya ya judulnya itu bertolak belakang lah dengan kenyataannya seperti itu. Bertolak belakang dengan kenyataan. Baik. Berarti judulnya salah gitu. Iya, jadi Ya. judulnya itu nggak relevan seperti itu Bang. Nggak relevan. Baik. Ya, kalau judulnya nggak relevan, mari kita buktikan. Oke? Oke, Nah, sekarang ya satu kata Yesus di Lukas 4 nomor 8 apa bunyinya? Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Sekarang saya tanya Anda nyembah siapa? kita menyembah Bapa Bukan dalam Yesus. nama Yesus. Nah, kan nggak ada kayak gitu kata Yesus. Udah dibilang sembahlah Allah kata Yesus, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Nggak ada sembahlah Bapa di dalam namaku, nggak ada. Buka ayatnya. Oh, macam mana pula? Lukas 4 nomor 8 tuh. Ayatnya kan jangan satu aja Bang, itu harus diparalel dia. Oh iya, itu percobaan di padang gurun, saya tahu. Dia ngomong sama iblis. Mau dibaca satu sekop Bang, itu juga nggak berubah ayatnya. Tuh, Bang. Ada Yohanes 14 ayat 11 Bang. Apa Yohanes 14 ayat 11? Coba. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa. Aku Dan ada Bapa di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, Terus? itu dasarnya satu. Jadi kita menyembah Bapa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan ya di Lukas 4 nomor 8 4 nomor 8 ya, di situ kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Sekarang Anda nyembah Bapa dalam nama Yesus, dalam Tuhan Yesus kata Anda. Mana ada ajarannya kayak gitu oleh Yesus? Tapi kita santai Bang ya. Ya, artinya seperti ini Bang. Jadi Yesus datang ke dunia itu untuk mengenalkan Bapa, supaya Dia disembah. Allah Bapa itu supaya disembah, supaya kita tidak menyembah berhala Bang. Tidak menyembah Anak lagi Bapa. kepada Allah. Anak Bapa disembah. Bapa itu disembah. Yesus memperkenalkan dirinya. Tetapi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. anak. Jadi Allah itu kan di dalam Kristen Allah Anak, Allah Roh Kudus, kan itu ada Allah Bapa. Seperti itu Bang pemahamannya. Allah Anak, Allah Roh Kudus, Iya. Allah Bapa gitu. Allah Bapa, Jadi Allah Yesus Anak, dan Bapa itu beda. tiga pribadi tetapi satu. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Seperti itu Bang. Waduh. Coba Anda buka dulu Matius 11 nomor 25 coba. Oke. Kalau Abang suruh saya buka ya. Karena Alkitab itu pasti akan membela dirinya sendiri, bukan kita yang akan membelanya. Seperti itu. Matius berapa? Matius 11 nomor 25. Karena kalau ajaran Yesus itu ditentang, maka ajaran Yesus itu akan menunjukkan kebenarannya gitu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Yang Tuhan Tapi siapa? engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya seperti apa Bang? Tuhan, yang Tuhan di situ siapa? Kan saya katakan tadi Bapa. Kalau Bapa yang Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan.
Artinya seperti ini, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa. Bapa itu Bang terlalu mulia, terlalu suci, Iya, terlalu berarti tidak Bapak bisa dengan Yesus beda gitu, Bang. berdosa. Kita mati Bang ketemu dengan Bapa Oh, itu Bang. berarti Bapak dan Yesus beda. Bapa dan Yesus itu satu di dalam Loh, tiga. kalau Tiga di dia dalam kalau dia satu, Bang, maka Yesus berkata begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadaku." Itu kalau dia satu dengan Bapa, maka dia akan ngomong, "Aku ya bersyukur kepadaku." Berarti kita akan bahas tentang Tritunggal ya Bang untuk Ya membuktikannya. iya, masalahnya Iya, saya gini, paham sedikit. masalahnya Bapa dengan Yesus itu beda. Kata Anda sama. Kalau Ini Yesus perbedaan. kalau Yesus dan Bapa adalah satu pribadi, maka perkataan Yesus pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadaku." Ah, gitu. Baik, saya buka ayatnya menyatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu ya Bang ya. Baik, Yohanes 10:30 kan gitu. Ya, ini perjanjian lama ya, awal sekali. Oh. Dari perjanjian lama Bang, Oh ya udah, buka dulu. dari Kejadian. Heeh. Masa teman-temannya, aku cinta aku. Wah, aku cinta aku. Janggal kali gitu ya. Ini Bang, Gimana? Kejadian 1 ayat 26. Kejadian Oh, 1 126. Tahu saya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah ini loh Bang, Hmm. ini dasarnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hmm. Nah, jadi berarti itu ada 3 pribadi di situ. Baik, baca ayat Bukan selanjutnya. hanya satu gitu ya. Bentar dulu Bang, baca ayat selanjutnya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kan itu Baik, dia. sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang turun laki-laki, mana Tuhan perempuannya? Ya loh. Hubungannya kan Kan maksudnya dasar Anda di situ, Kejadian 26. Ya, ternyata laki-laki dan perempuan itu maksudnya manusia Bang, bukan Tuhan. ya manusia, makanya manusia, gambaran Tuhan tentang manusia ada laki-laki dan perempuan. Jika jenis Tuhan kelamin, itu Bang. ya Jadi jenis kita kelamin. membicarakan. Jika Tuhan Anda itu juga berjenis kelamin, kan kayak gitu. Maka Gender saya itu kan cari. kalau membicarakan tentang gender, ini kan tentang rupa Bang. Nah, Rupa nih. gambarannya kan dikatakan, bukan dikatakan sesuai dengan jenis kelamin kita kan nggak? Nih, Gitu loh Bang. Coba Nah. Abang tanya lagi saya Bang, yang mana tadi? ya. Maka Allah menciptakan manusia. Ya, Iya. manusia itu menurut gambarnya, oke? Nah, stop. Biar saya Stop. jelasin. Oke. Oke. Tadi dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu berarti lebih dari satu kan? Oke, terus? Nah, lalu di ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. 3 di dalam 1. Itu artinya itu, Bang. Gambar Allah 3 dalam 1. Gak, Bukan. gambar Allah ini laki-laki dan perempuan. Kata-kata itu kita harus simak. Dari ayat 26 dikatakan kita, berarti jamak. Ya, Tapi yang kita di sini tadi, nih 26-nya Bang ya. yang kita- Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Kan gitu. Nih, menurut Ya. gambar kan di sini. Dan rupa Ya, dan kita, rupa. betul gak? kita. Nah, Garis bawah kitanya. Oke. Sekarang gambar itu apa? Gambar itu ya menurutnya Nah, gambar di Allah situ- itu diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Ini Garis gambar Allah bawahi laki-laki dan katanya. perempuan. Di ayat 27 Abang garis bawahi katanya diciptakannya. Jadi di situ bukan diciptakan mereka, bukan gitu lagi loh. Itu Diciptakannya diciptakannya. dia ya Iya. laki-laki dan perempuan. Artinya kata kita dan katanya itu kan suatu yang berbeda. Ah, Itu yang saya katakan tadi bahwa diciptakannya nya tadi adalah Tuhan. iya 3 di dalam 1 itu nya itu berarti menjadi 1. Kita itu tadi yang 3 itu gitu loh.
Diciptakannya. Iya, jadi bukan dibuat lagi, diciptakan mereka, nggak gitu lagi loh. Jadi Gambarnya itu ciptakannya. apa gambarnya? Ya, Gambarnya apa? ya kan tadi dikatakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Yang dimaksud gambar itu apa? ketika Yesus datang ke bumi, maka dia mengambil Bang, yang dimaksud gambar Allah itu apa, Bang? gambar Allah itu adalah artinya seperti apa Allah itu keberadaannya, yaitu Jadi ciptaan gitu? bukan, Lah, bukan bukan. Bang. Justru kita ini diciptakan menurut Gambar Allah itu ciptaan atau bukan sih? sehingga kita harusnya mewakili sifat-sifat baik dari Allah, tapi kita sudah rusak Bang. Jadi gambar Allah yang ada pada manusia sudah rusak ketika Bang, Adam dan Hawa jatuh. Yang dimaksud gambar Allah itu laki-laki dan perempuan kan? Bukan. Apa? Yang laki-laki dan perempuan itu adalah manusia yang dia ciptakan itu. Manusia yang dia ciptakan. Tapi Nah. gambar manusia ini kan kata abang sama dengan Tuhan, betul? Jangan disamakan, nggak bisa disamakan. Beda. Gambar dengan aslinya nggak bisa disamakan loh Bang. Enggak bisa disamakan. Nggak bisa Berarti disamakan. Tuhan bukan manusia kan? Gambarannya dengan yang aslinya nggak bisa disamakan. Gambaran berarti- itu adalah bayang-bayangannya lah, artinya Iya. bagaimana kita bisa membayangkannya seperti itu loh Bang. Berarti Jadi Tuhan kalau dengan kita manusia membayangkan beda kan, Allah, Bang? Ya. Beda. Artinya kalau kita melihat manusia Bang, artinya kalau manusia itu tidak rusak oleh iblis, tidak rusak oleh dosa, kita melihat ada gambaran Allah di situ. Makanya ada Enggak. kebaikan di hati manusia. Saya tanya sekali lagi, gambar Allah itu ciptaan atau bukan? Gambar itu jangan abang bayangkan secara harafiah seperti itu Bang. Iya, tahu. Yang dimaksud gambar Allah itu siapa? Ciptaan atau bukan? Kan diciptakannya tadi kan dikatakan manusia kan, Adam dulu diciptakan. Oh. Diciptakan dulu Adam. Setelah itu Berarti gambar Allah itu ciptaan. Adam itu ya ciptaan kan? Lalu apa hubungannya dengan Yesus ini? Hubungannya dengan Yesus kan tadi saya katakan Tritunggal itu kan abang nggak percaya tadi Tuhan abang katakan Iya, Tuhan- abang jelaskan tentang Adam, lalu kenapa abang menghubungkan dengan Yesus gitu? Artinya bahwa Yesus itu juga ada di dalam penciptaan itu. Jadi sebelum dia ada, Yesus dia sudah- diciptakan. bukan dia menciptakan. Yesus itulah yang menciptakan semuanya. Waduh. Makanya di ayat 26 abang baca, marilah kita. Artinya ini yang ngomong kita ini siapa gitu Ya ya. udah bang, gambar Allah itu bang, ya. Nih saya kasih nih sama abangnya. Dia bikin gambar itu. Nih, baca bang. Yang mana tuh bang? Nih, Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, Lebih utama. dari segala yang diciptakan. Yaitu Ciptaan kan Yesus itu. lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, yang diciptakan Yesus itu. Iya, bukan Yesus yang diciptakan. Dia segala yang diciptakan, apapun yang diciptakan, Yesus itu adalah yang lebih utama dari segala ciptaan itu, bukan dia yang diciptakan. Bukan dari segala ciptaan, dari segala yang diciptakan. Iya, artinya Nih. segala sesuatu yang diciptakan Eh, tidak ada yang bisa melebihi daripada Yesus. Coba Itu kita eja ya. Iya. coba. Ini keutamaan Kristus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang Ya. sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Ya. Yesus itu diciptakan. Itu kan penterjemahannya bukan seperti itu. Loh, terus salah ini RAI gitu menurut Anda? Iya, abang baca dulu. Kan ada koma itu, yang sulung, udah? Ya. kan? Yang sulung. Lebih utama Lebih dari utama, stop dulu. segala yang diciptakan. Stop dulu, Kan gitu? lebih utama. Ya gitu ya. Hmm. Darinya itu artinya bukan Yesus yang diciptakan. Ah. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi selain daripada Yesus, itu adalah diciptakan kecuali Yesus. Itu artinya. Bang, Yang Yesus itu adalah gambar Allah yang utama kan? Iya, yang sulung. Dari segala yang di Iya, artinya
Jangan Diciptakan. jadikan Yesus yang diciptakan. Coba diterjemahkan baik-baik, Bang. Ini keutamaan Kristus di sini. Kita punya hati nurani menerjemahkannya. Ya iya, saya baca Bang. Saya bisa bahasa Lebih Indonesia utama. kan gitu. Kan dari segala yang diciptakan, artinya dia lebih utama dari apapun yang diciptakan. Iya betul. Sementara dia bukan Yesus ciptaan. itu artinya gini Bang. Yesus itu adalah ciptaan paling utama dari semua penciptaan. Ya, sama dia. Kalau seperti itu pasti ditulisnya seperti itu, Bang. Ini kan nggak Lah. seperti itu dituliskan. Kalaunya Yesus itu yang menciptakan ya, kalau Yesus itu Tuhan maka lebih utama dari segala yang dituhankan. Bukan seperti itu. Lebih Kalaunya utama dari segala yang diciptakan berarti dia diciptakan. Kalau dia Tuhan maka kosakatanya Bang ya lebih utama dari segala yang dituhankan jadinya. Bukan. Memang yang dituhankan siapa aja? Ya kan Kan nggak ada Yesus. yang dituhankan selain daripada Bapa, gitu loh. Waduh. Mau lagi Bang ayat yang lain Yesus ciptaan. Nah, ini kan perbedaan persepsi penanggapan ini ya, Bang. Jadi Abang Ya sudah, satu lagi saya tunjukkan ya. Oke, coba. Bentar. Aduh. Udah jelas itu Didi. Enggak. Bentar. Bentar ya, ini saya carikan dulu ke bawah. Wahyu, kita Wahyu. Wahyu, boleh. Wahyu berapa, Bang? Bentar. Ya. Nih. Baca. Wahyu 3:14. Ayat 14. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Baik, Amin siapa? Amin itu melambangkan Tuhan. Siapa Amin ini yang dimaksud? Inilah firman dari Amin, arti firman dari Allah. Amin ini Allah. Iya, Kata siapa? Tuhan. Itu Amin. Kan Amin kan di situ huruf besar itu, Bang. Artinya Iya, itu sesuatu huruf besar. yang- Artinya apa? Ya, inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Amin itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah. Waduh. Bang, Itu dia. abang lihat di Google dulu dah dari literasi Kristen. Siapa Amin itu? Dan benar. Siapa Amin yang dimaksud? Siapa Amin yang dimaksud di Wahyu seperti itu maksudnya? Bang? Yesus. Coba Bang jelaskan ke saya, coba. Persepsi Abang seperti apa? Inilah firman dari Amin. Ya, Iya, inilah Amin. firman dari Yesus. Saksi Makanya yang setiap kali setia kita berdoa, kita dan sebut benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Amin ini ciptaan Tuhan. Amin. Bukan, Bang. Bukan, Bang. Kayak gimana? Artinya Coba itu- Anda buka dulu dah. Ya, gereja mana yang mengatakan selain Yesus di situ? Menurut gereja, seluruh gereja, Amin itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu juga kan satu di dalam Bapa. Ya, Amin ini adalah Yesus. Yesus itu saksi yang setia kan? Dan benar kan dia bersaksi? Oke. Kan tadi dikatakan Abang kan mempermasalahkan permulaan dari ciptaan Allah. gitu ya. Permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu. Permulaan dari ciptaan, tetapi bukan dia yang diciptakan. Loh, ini Gitu. tertulis Jadi salah permulaan. lagi gitu. Bang, sabar dulu. Berarti yang tertulis ini salah lagi menurut Anda? Ya kan permulaan dari ciptaan. Iya, memang ciptaan Yesus itu. Kita artikan frasa ini ya Bang ya. Artinya frasa ini menegaskan peran Yesus sebagai pencipta, bukan Ya. ciptaan. Segala sesuatu diciptakan melalui dia, untuk dia, sejalan dengan yang ada di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Jadi jangan Ya. dibalik Bang pengertiannya. Iya, jadi kalau gini Bang, kita lihat tulisan Paulus dengan tulisan di Wahyu 3 ini ya, mempunyai makna yang sama. Yesus Ini itu adalah frasenya loh, Bang. iya,
Jadi Frasa Yesus itu. itu menurut Paulus dan menurut Wahyu ini ya, surat Yohanes ini adalah ciptaan yang paling utama gitu. Allah. Dari ciptaan Allah. Penderitaannya bukan seperti itu. Nih. Jadi kalau dikatakan saya setuju itu permulaan dari ciptaan Allah, tetapi frasa itu menegaskan peran Yesus, Bang, sebagai pencipta, bukan sebagai ciptaan. Peran Yesus sebagai pencipta, sedangkan di sini dikatakan ciptaan. Ya, kayak gimana sih? Masa abang mau melawan kitabnya sendiri? Bukan permulaan dari ciptaan, artinya kalau nggak ada Yesus nggak ada ciptaan, seperti itu loh. Ya, permulaan dari ciptaan Allah kan? Dia yang berperan menciptakan. Jadi kalau dia nggak ada, contohnya gini, Bang, saya kasih gambarannya nih ya. Permulaan adanya, kalau dikatakan permulaan adanya Google, ya kan? Berarti siapa yang menciptakan Google itu, gitu loh, Bang? Ya, permulaan adanya Google. Kenapa Iya, dengan Google? Kayak gimana? Kurang ngerti saya analoginya. Hilang suaranya, Bang. Bang, suara Anda hilang. Kayaknya abang tadi ada dapat telepon ya. Kalau dapat telepon hilang tuh kayaknya suaranya. Nah, udah. Nggak, Bang? Udah. Oke. Mengenai permulaan itu, Bang, ya, permulaan dari segala ciptaan seperti itu tuh. Contohnya nih, kalau dikatakan misalnya Bang Yusuf PI adalah permulaan adanya pondok pesantren ini, nah, kan artinya kan Bang Yusuf PI yang berperan sehingga pondok pesantren itu ada. Demikian juga tadi Yesus. Bukan kayak gitu, Dikatakan Bang, salah permulaan. analoginya. Permulaan dari pondok pesantren itu batu pertama dari pondok tersebut. Bukan saya. Saya yang meletakkan batu. Ya, saya hanya peletak batu. Jadi permulaan dari pondasi pondok pesantren itu adalah batu yang pertama, bukan saya. Bukan seperti itu, Bang. Itu kan Ya, kalaunya batu pertama itu adalah bagian dari bangunan yang diciptakan. Gimana sih? itu. Nah, jadi justru kan dikatakan permulaan kan, Bang? Iya, Permulaan. Yesus itu permulaan diciptakan dia. Jadi bukan dia batu pertama itu. Nah, itu Bang Yusuf yang salah. Permulaan itu artinya idenya datang dari siapa gitu loh, Bang. Abang mau bikin pondok pesantren nih. Abang punya ide. Bukan abang yang berdiri di batu, bukan gitu. Kan gitu, Bang. Kalau bahannya nggak ada yang diciptakan, apakah ide bisa berjalan? Kan dia menciptakan, toh. Menciptakan. Ya iya, dia menciptakan. Dia kan merancang menciptakan pondok tersebut, kan gitu. Kalau nggak ada bahannya kayak gimana? Loh, kalau abang misalnya Apakah terjadi ciptaannya? abang kan udah siapin itu semuanya. Berarti dari ciptaan itu permulaan dari yang diciptakan, artinya permulaan dari membentuk pesantren tersebut dari bangunannya apa saja. Aduh. Abang. Kita berdebat di sini, Bang. Coba abang googling lah. Kira-kira itu apa artinya permulaan dari ciptaan itu? Coba abang cari ya. Bacakan. Kalau nanti Google menjawabnya sesuai dengan yang abang bilang, saya nyerah. Coba. Nih. Coba baca ya menurut Google ya. Permulaan ciptaan berarti sumber atau asal dari segala ciptaan. Betul kan? Sumber dari segala yang diciptakan. Makanya kata saya, batu pertama pesantren itu sumber terbangunnya seluruh bangunan. Gimana sih? Permulaan dari ciptaan dapat diartikan sebagai sumber atau asal mula dari semua ciptaan. Sumber atau asal dari segala ciptaan. Nah, jadi bukan dia yang diciptakan, dia asalnya gitu. Paham gak Bang ini, Bang, maksudnya sumber atau dari segala ciptaan. Jangan dipotong-potong, sumber atau asal. Kan gitu kan? Iya, Bang? asalnya apa? Pondok pesantren itu asalnya dari peletakan batu pertama.
lalu dibangun lagi sampai ke sana kemarinya kan gitu. Salah. Kalau abang nggak punya, kalau abangnya nggak ada, Sampai KBBI pun Anda salahkan berarti. KBBI mau Anda salahkan juga ya, nyerah saya kalau kayak gitu ya. Nyerah saya kalau KBBI pun Anda salahkan. bukan bang. Kan kita ini masalah persepsi bang. Artinya abang melihatnya juga benar dari persepsi abang gitu kan. Lalu dari persepsi saya sebagai orang Kristen, kan abang nih bahas dengan saya nih. Ya udah nih bang. Bang, Ini saya tunjukin satu website ya bang ya. saya jawab gitu bang. Wahyu 13 awal penciptaan Allah ya, Matniel, bukan dari situs Islamnya. Kita baca nih. Dan para pendukung pandangan ketiga memahami permulaan berarti bahwa Kristus adalah kepala atas ciptaan Allah. Iya. Ciptaan Yesus itu menurut literasi Kristen nih. Ini ke literasinya. Iya. Itu benar. Iya kata dia ciptaan Yesus itu. Kayak gimana? Kan dia kepala. Jadi kalau gini nih misalnya nih bang, kalau dibilang nih misalnya saya bukan kepala daripada ciptaan ini nih, kamu jadi kepala di situ ya katanya. Ini ada ciptaan nih, kamu adalah kepala dari semua ciptaan itu. Bukan berarti saya juga ciptaan. Salah analogi ya bang. Salah analogi. Analoginya kayak gini. Ya, saya menciptakan robot. Maka permulaan dari penciptaan robot itu saya ciptakan kepalanya. Baru tangan, kaki, perut dan yang lainnya. Kepala tadi bagian dari ciptaan saya. Gimana sih? Kepala itu. Kepala itu bagian dari ciptaan saya. Saya akan menciptakan robot. Dimulai yang utama, yang pertama saya ciptakan adalah kepala. Saya bikin dulu kepala robot, kan gitu. Baru saya bikin tangannya, kakinya. Kepala tadi menyatu dengan robot yang saya ciptakan. Gimana sih abang ini? Itu bukan harafiah itu. Artinya kepala itu adalah pemimpinnya. Dia yang paling tinggi di antara itu semua itu loh mas. Iya, meski bang gini aja, kalau Anda tetap kayak gitu, Pak Presiden Indonesia Pak Prabowo kan kayak gitu. Bagian dari Indonesia juga kan dia. Meskipun dia kepala negara. Kenapa saya tadi kurang Pak Presiden Prabowo adalah presiden Indonesia. Kan gitu. Ya. Apa presiden tersebut bagian dari Indonesia juga kan? Iya betul. Ya udah. Meskipun beliau kepala negaranya, tetap beliau bagian Indonesia. Gimana sih? Kecuali beliau di luar negeri ya, bagian dari luar negeri. Angel kita nggak dibahas tentang kepala loh bang. Yang dibahas tadi itu kan permulaan tentang ciptaan. Ya iya, permulaan ciptaan itu awal diciptakan Yesus, baru langit, bumi, ceritanya kan gitu. Awal dulu Yesus diciptain, habis itu langit dan bumi. Atau kalau memang abang kan ini punya data nih, baik itu di Bible kami gitu ya. Coba tunjukkan ke saya katanya bahwa Yesus itu diciptakan. Coba kata-katanya atau ayat berapa gitu. Kolose tadi bang, Anda buka dulu Kolose 1:15 tadi, baca ayat selanjutnya. Diciptakan itu ya. Kalau nggak ada diciptakan berarti abang nggak ada gitu. Kolose 1 berapa tuh bang? 15:16 tadi. Kolose 1 ayat 15. Karena dalam 16. diciptakan. Telah diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu kan. Dia diciptakan segala sesuatu. Bukan Iya. dia yang diciptakan gitu loh bang. Iya. Dari gambaran siapa itu? Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh siapa? Itu. Dia itu Di dalam gambaran, Nggak ada. di dalam siapa itu tadi? Diciptakan dalam gambaran Allah tadi, Bang, ayatnya 15-nya. Gimana sih? Di situ awalnya ia adalah gambar Allah, tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Artinya Allah menciptakan Yesus dulu. Terus karena di dalam
penciptaan gambar Allah tadi, dia menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi. Makanya Anda merujuk ke Kejadian, bukan Yesus yang menciptakan, tapi Allah. Gimana sih? Jadi di sini ya Kolose 1:15 awal Tuhan membentuk Yesus dulu gitu. Jadi Yesus yang paling utama, yang sulung, dia baru menciptakan langit dan bumi. Gitu maksudnya. Silakan Anda buka Kejadian 1 ya, pasal 1 sampai 1 perikop gitu. Itu kesimpulan abang, Bang. Karena seperti bukan ini, kesimpulan. Teksnya memang kayak gitu. Yesus diciptakan kayak gimana lagi, Bang? Pelan ya. Oke, kita baca pelan-pelan. Tapi kalau sudut pandang kita berbeda, biasanya apa yang kita pandang itu pasti berbeda, Bang. Artinya kalau abang memandang dari satu sudut, saya memandang dari satu sudut, hasil pandangan kita itu biasanya nggak akan sama. Tapi mari kita coba dulu kita samakan persepsi kita. Saya baca pelan-pelan, Bang ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah bukan ciptaan katanya ya. Bukan bilang dia adalah ciptaan Allah gitu ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya kita lanjutkan ke ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan. Di dalam dia telah diciptakan, bukan dia diciptakan. Yang ada di sorga dan seterusnya dan seterusnya. Dan terakhirnya, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nah, jadi ini kenapa harus dibantah gitu, oleh dia dan untuk dia. Jadi kalau kita nurani menerjemahkan ini beda, Bang, dengan kita memang sudah punya niat untuk menentangnya, itu beda. Ya kalau saya sih baca tekstualnya, Bang. Kitab Anda mengatakan kayak gitu. Karena dari dia pasti menentang. Oke, Bang, gini aja dah, kita nggak akan ketemu di sini. Coba Abang tanya yang lain lah. Tadi kenapa Kristen itu disebut sebagai pembangkang? Gitu. Baik, kita bahas judul ya. Baik. Kalau bahas judul ya, Bang ya, kenapa saya mempertanyakan Kristen membangkang Yesus? Menurut Anda tidak membangkang gitu? Justru kita ini kan, Bang, kenapa kita mau menderita, kenapa kita mau dihina gitu ya kan? Baik. Kita ini mau berpikiran di dalam penderitaan Yesus, kita nggak membangkang seperti itu. Contohnya seperti ini kan, saya ini ribuan kali diolok-olok nih di komentar Abang nih. Tapi kan itu nggak jadi masalah. Baik, satu. Tadi Lukas 4:8, sembahlah Allah. Anda sembah Allah nggak? Iya. Menyembah Bukan Allah. sembah Yesus. Oh, artinya seperti ini, Bang. Menyembah Allah itu artinya menyembah di dalam Yesus. Kalau kita sudah mengenal Yesus, salah berarti Abang. Yesus nggak ada berkata kayak Abang. Kata Yesus sembahlah Allah, itu aja. Bukan berkata Yesus sembahlah Allah yang ada dalam diriku, enggak. Percayalah kepada aku karena aku berasal dari Bapa. Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Itu artinya justru itu makanya dibunuh sama orang Israel. Kalau nggak ada perkataan itu, Yesus akan dibunuh seperti itu. Jadi aku dan Bapa adalah satu gitu maksudnya. Ada ayatnya itu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, Anda memakai bantahan itu kepada saya, murid-muridnya juga satu dengan Bapa masalahnya. Enggak lah, kan ketika Yesus dibaptiskan itu ada suara dari langit tuh. Ketika dibaptis sama Yohanes Pembaptis, hanya kepada satu pribadi ini ada suara itu datang, suara dari Bapa Surgawi. Ya udah, kita nanti kemana-mana. Baik, kalaunya sembahlah Allah ya, saya tanya sekali lagi, Anda menyembah Allah nggak? Yesus nggak ada mengatakan menyembah itu melalui dia nggak? Tapi jalan melalui dia, bukan menyembah melalui dia. Ada. Artinya, gimana? Saya buka ayatnya ya. Yesus adalah sang firman. Sembahlah Allah. Sekarang Anda nyembah siapa? Kepadaku. Artinya percayalah kepadaku itu artinya bahwa kita akan menyembah dia karena kita percaya kepada dia. Dia berasal dari Bapa. Kita sembah dia. Artinya bahwa itu jalan menuju kepada Bapa. Kita nggak akan kenal Bapa, Bang. Kami nggak akan ya sudah. kenal. Saya ganti lagi dah. Saya ganti lagi. Yang kedua, ya, Yesus bersunat di hari ke-8. Anda? Ya, Yesus bersunat, benar. Anda sunat nggak? Enggak, Bang, nggak sunat lagi kita. Kan beda. Ada penjelasannya itu.
kalau kita mau jelasin bisa aja kenapa kita nggak bersunat lagi. Orang Berarti Kristen anda nggak meniru Yesus. secara pribadi, kalau kita ikutin semuanya itu budaya dari orang Israel, budaya dari orang Yahudi bersunat itu. Tetapi kami orang Kristen itu bang, bukan lagi mengenai hal-hal fisik. Artinya bersunat itu bagi kami adalah bersunat hati kita bang yang disunat. Jadi perjanjian lama itu usang gitu maksudnya. Kulit katan kita itu lagi yang harus dibuang gitu. Itu hanya Baik, Bang. berarti perjanjian lama itu usang menurut Anda. Bukan usang, tetapi digenapi di dalam Tuhan Yesus. Udah digenapi semua. Baik. Tapi kenapa perpuluhan tetap bayar sekarang? Perpuluhan itu dari perjanjian lama. Katanya sunat udah digenapi, perjanjian lama itu udah digenapi. Tapi kenapa masih bayar perpuluhan? Oke, kita bahas sedikit nih. Artinya perjanjian di dalam hukum-hukum Taurat, di kami ada hukum Taurat itu mulai dari perintah pertama sampai perintah 10 itu ya, yang paling utama itu bang. Oke, ya saya nggak bahas 1 sampai 10 itu. Yang saya bahas tentang masalah perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi di perjanjian lama. Kata Anda perjanjian lama udah digenapi. Lalu kenapa pendeta masih tarik perpuluhan coba? Jelasin ya. Kalau masalah yang sakit-sakit udah digenapi. Tapi kalau masalah yang duit-duit, meskipun perjanjian lama tetap pakai gitu. Aduh. Tenang Bang Yusuf. Ya silakan Anda jelaskan lah. Gini nih. Kan kalau perpuluhan itu dari kerelaan hati kita. Itu nggak dipatok. Harus kalau perpuluhan itu harusnya kan 10%. Saya nggak membahas nominalnya, terserah aja. Yang saya bahas perpuluhannya. Kenapa masih ditarik kalau sudah digenapi itu perjanjian lama? Abang mau ngasih juga nggak apa-apa, kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa. Saya nggak mempermasalahkan nominal, enggak. Mau orang ngasih berapapun terserah kan gitu. Yang saya bahas ini, kenapa pendeta masih tarik perpuluhan? Kata abang, perjanjian lama sudah digenapi. Ngapain masih tarik perpuluhan? Aduh, perjanjian lama sudah digenapi, kata abang. Ya kalau udah digenapi, ngapain masih tarik perpuluhan coba? Saya mau jawab, abang nggak bisa saya ngomong. Silakan ngomong gitu. Jadi sebenarnya bang, perpuluhan itu suatu istilah yang dipakai untuk persembahan untuk sukarela mereka, nggak harus 10% itu sebenarnya bang. Artinya dengan kematian Yesus itu sudah dilunaskan. Tapi kalau kita merasa diberkati, kita itu orang-orang yang sudah merasa diberkati, kita itu dengan sukarela memberikan perpuluhan itu. Kita nggak mau tahu itu mau dipakai sama siapa kek, mau dimakan sama pendeta kek. Tapi kan hati nurani kita yang memberikan itu. Saya paham bang, curhatan hati nurani abang saya paham. Tapi mengapa masih ada perpuluhan gitu? Kan udah digenapi di perjanjian lama. Kenapa masih ada perpuluhan? Lah, bukan masalah abangnya mau memberi, itu nggak dilarang. Abang mau memberi silakan beri perpuluhan. Atau perpuluhannya, uang perpuluhannya itu mau dipakai kemanapun terserah. Nggak ada problem tentang itu. Yang jadi masalahnya, kenapa masih ada perpuluhan? Sedangkan perjanjian lama sudah digenapi kata Anda. Kan belum selesai saya ngomong. Artinya gitu bang, semua yang ada di perjanjian lama, peraturan-peraturan Taurat, nggak ada satu manusia pun yang akan bisa melakukan itu. Satu pun nggak ada. Baik itu orang Kristen, orang Muslim, nggak akan ada yang bisa melakukan itu. Itu hanya digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Kristus. Tapi setelah kita diselamatkan, bukan berarti itu dibatalkan. Saya nggak bilang dibatalkan. Saya nggak bilang batal. Memang Anda nggak bilang batal, Anda bilang digenapi kan gitu. Nah, dan ketika kita diselamatkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita akan dibawa lagi bang untuk menaati segala yang ada di Taurat itu. Tetapi itu tidak akan mungkin. Itu hanya untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Seandainya pun dikatakan sesuci apapun kita bang yang kita lakukan di dunia ini, tidak akan bisa melakukan itu, tidak akan taat. Lalu apa hubungannya dengan perpuluhan bang? Kenapa masih ada gitu? Kalau perpuluhan itu bang, saya bilang itu bagian dari apa yang bisa dikerjakan di gereja untuk kepentingan apa dan sebagainya.
Ya mungkin istilah itu nggak dipakai semua gereja toh bang, nggak semua Kan, gereja juga. kan perpuluhan itu dari perjanjian lama. Kenapa masih dipakai juga? Katanya udah digenapi. Nggak semua gereja itu, ada beberapa denominasi. Saya yang enggak mempermasalahkan beda-beda denom. Ya kan, Anda tahu sendiri, Anda ada perpuluhan gerejanya. Dasarnya dari mana? Sedangkan perjanjian lama udah tergenapi. Udah dijelaskan sih. Kan tadi sudah saya jelasin tadi bang. Artinya kita tidak membatalkan, Yesus tidak membatalkan. Abang bilang enggak membatalkan, saya sepakat enggak batal. Enggak. Tidak batal toh. Enggak batal. Jadi artinya mana yang dianggapnya itu untuk bisa membawa kepada hal-hal yang baik, itu akan dilakukan. Tetapi mana yang tidak perlu dilakukan, yang nggak perlu dilakukan gitu loh bang. Jadi artinya bukan dilarang Ya. untuk dilakukan. Kalau saya mau sunat juga bisa loh bang. Banyak orang Kristen yang disunat. Ya, itu Jangan masalah sunat berlalu, perpuluhan yang saya bahas. Oke, perpuluhan itu seperti apa yang abang maksud? Makanya abang penasaran sama perpuluhan gitu. Ya, perpuluhan itu kan menyisihkan gaji 10% untuk membayar imam-imam kalau di suku Lewi. Ya. Di Kristen kan juga ada kayak gitu. Di Kristen itu nggak semua seperti itu. Jadi artinya bang, itu nggak bisa abang jadi suatu patokan Ya bahwa sudah. semua orang seperti itu gitu. Iya, enggak mau 10% yang enggak apa-apa. Tapi kenapa masih ada perpuluhan itu gitu loh? Padahal perjanjian lama kata Anda udah digenapi. Kayak kalian loh bang, artinya ada beberapa denominasi kan, ada peraturannya yang seperti ini, ada peraturannya seperti ini. Abang, saya enggak bahas denominasi, enggak. Itu bukan menjadi sesuatu yang esensinya bukan di situ gitu loh. Ketika kita beriman, bukan itu esensinya. Jadi abang nggak usah terlalu pusing lah mikirin yang gitu-gitu, karena urusan rohani itu sangat jauh dari hal-hal yang seperti itu gitu loh bang. Kita Maksud saya gini bang, maksud saya Anda harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda. Kalau sudah digenapi, ya sudah digenapi kata Anda perjanjian lama itu kan kayak gitu. Tapi masih ada aja perpuluhan. Kan udah saya katakan tadi. Artinya Aduh, kalau bang, pelin-pelan nyarinya bang, pelin-pelan. Kalau udah digenapi nggak ada perpuluhan itu bang. ada ayatnya itu bang. Kan dikatakan saya datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat. Jadi apapun yang ada di hukum Taurat itu bang, kalau kita mau Iya, melaksanakan- Yesus itu datang menggenapinya. Udah digenapi kan? Udah Iya, pakai ajaran Yesus aja lagi. Kalau udah digenapi tutup perjanjian lama. Tapi kok masih ada masalah duit perpuluhan ngambil di perjanjian lama? Perpuluhan itu kan dari perjanjian lama. Kalau udah digenapi ya udah genap, tutup buku gitu. baca Lalu sedikit dari ya, mana Bang. perpuluhan tuh? Ini bang, sebenarnya kalau kita mau bahas sedikit tentang perpuluhan, karena abang kayaknya pengen kita bahas itu gitu ya bang ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau orang Kristen itu bang, sebenarnya nggak cukup 1/10. Nggak masalah. Seluruh hidup kita ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika apa-apa. kami sudah diselamatkan jiwa kami, bahwa kami yang tadinya mau binasa gitu loh bang, dengan rela hati, nggak usah ditarik sama pendeta pun, kita berikan itu bang. Gitu. Iya, Nggak perlu- saya nggak memasalahkan nominalnya, nggak mempersalahkan nominal atau keikhlasan hati Anda itu nggak masalah, nominal nggak masalah. Tapi kenapa masih ada yang namanya perpuluhan gitu? Itu yang saya tanya. 16. Berapa? Saya 1 Korintus 16, coba abang buka benar. Ayo, berapa itu tadi? 1 Korintus 16 ayat 2. Ini bang, ada nih di 1 Korintus bang. Itu mulai dari ayat 1 aja saya baca ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, itu ya. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Yang keduanya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Kan saya bilang tadi kan, menyisihkan sesuatu dan